bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Halo teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apakah teman-teman semua sehat? Saya sehat, Billy. Oh iya, teman-teman, Billy bawa teman. Ayo kamu kenalkan teman. Nama saya Sari. Saya senang bisa memuji Tuhan bersama Billy dan teman-teman di rumah. Billy, kita memuji Tuhan lagi yuk. Oke, yuk kita nyanyi Happy Ya Ya Ya. Teman-teman di rumah juga nyanyi ya. Ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Billy, kemarin tahu nggak? Rumahku mati lampu. Saya takut tidur sendiri tahu. Masa kamu takut? Kamu lupa ya? Kalau mau tidur berdoa dulu, pasti Tuhan tolong kamu. Oh iya, saya lupa berdoa. Sari teriak aja panggil papa dan mama. Ya, tapi lain kali jangan lupa ya berdoa. Teman-teman juga kalau di rumah takut jangan lupa berdoa. Ngomong-ngomong, hari ini Ibu Selvi mau cerita tentang perlindungan Tuhan loh. Tuhan lindungi kita semua. Saya mau ikut dong. Oke, yuk kita ke rumah Ibu Selvi. Yuk. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, selamat pagi. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, ajar kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, Ibu mau cerita tentang Paulus dan Silas dilindungi Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan baca ayatnya dulu ya. Mazmur 9 ayat 10. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang pada waktu kesesakan. Sekali lagi ya, Mazmur 9 ayat 10. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang ya pada waktu kesesakan. Wah, pinter. Sekarang kita hafal ya. Kita angkat ayatnya dulu. Ayo, dari mana? Mazmur 9 ayat 10. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang pada waktu kesesakan. Wah, pinter. Kita angkat satu lagi ya. Ayo, 1, 2, 3. Mazmur 9 ayat 10. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang pada waktu kesesakan. Wah, pinter. Sekarang kita angkat lagi ya. Yang ketiga, Mazmur 9 ayat 10. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang pada waktu kesesakan. Sekarang kita angkat semuanya ya. Wah, udah kita mau hafal semuanya. Yuk. Mazmur 9 ayat 10. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang pada waktu kesesakan. Wah, tepuk tangan pintar semua ya.
Sekarang Ibu Sevi taruh dulu ya ayat-ayatnya. Nanti Ibu Sevi mau cerita apa sih artinya nih ya Tuhan. Tuhan kita siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan kita, yang memberi kita makan, tapi juga melindungi. Melindungi artinya dia selalu jagain kita seperti mama papa ya pada waktu kesesakan. Sesak itu bukan berarti sesak napas ya, artinya waktu susah, waktu kita takut, waktu kita sedih, Tuhan pasti mengawasi kita, menjaga kita, melindungi kita. Asal kita percaya, berseru kepadanya. Nah, seperti siapa? Paulus dan Silas. Suatu hari ada 2 orang yang melayani Tuhan, namanya Paulus dan Silas. Dia pergi memberitakan Injil dari satu kota ke kota lain. Tapi pada suatu hari di satu kota, di pasar, dia ditangkap. Paulus dan Silas ditangkap bukan karena dia mencuri, bukan karena dia jahat, tapi karena dia suka menyaksikan kebesaran Tuhan, cerita, sehingga banyak orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, mereka langsung memusuhinya, menangkapnya. Lalu anak-anak, akhirnya Paulus ditangkap dan dibawa ke penjara. Nah, anak-anak tahu penjara itu adalah tempat untuk orang-orang jahat. Tapi Paulus yang tidak jahat dimasukkan ke dalam penjara. Lalu kepala penjaranya disuruh apa? Disuruh untuk memasukkan dia di penjara paling tengah, lalu dijaga oleh tentara-tentara yang lainnya. Jadi kepala penjaranya itu mengawasi ada nggak yang penjahat-penjahat itu kabur, atau Paulus dan Silas yang tidak disukai oleh orang-orang lalu ditangkap, dia kabur nggak? Dan kita lihat apa yang terjadi pada waktu Paulus dan Silas dalam penjara. Anak-anak, di dalam penjara itu tidak enak, gelap, dan juga bau. Dia diikat anak-anak, tangannya, kakinya, tapi dia tidak melawan, dan juga dia tidak marah-marah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa aku di penjara? Kan Tuhan lindungin. Benar anak-anak, Tuhan melindungi, tapi Tuhan punya maksud. Apa yang terjadi? Waktu dia di penjara, dia berdoa, dia memuji Tuhan. Yuk, pujiannya kita nyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Anak-anak tahu apa yang terjadi? Wah, waktu itu ada gempa, membuat penjara itu yang masih terkunci bisa terbuka. Rantai-rantai mereka yang tadinya terikat semua terlepas. Itu karena kuasa Tuhan. Wah, orang-orang di dalam penjara semua sudah takut mati karena rubuh. Takut rubuh itu penjaranya. Tapi Paulus dan Silas tidak keluar. Dia diam. Dia tahu Tuhan pasti lindungi dia sekalipun ada gempa. Karena ada yang sudah lari. Lalu kepala penjaranya cepat-cepat mau lihat ada yang lari enggak? Ada yang melarikan diri tidak? Ternyata waktu dia lihat, waduh, ada yang lari. Kepala penjaranya ingin bunuh diri anak-anak. Karena apa? Karena dia takut kalau tahanannya keluar, dia juga pasti dibunuh sama atasannya. Jadi cepat-cepat Paulus teriak, "Hai, saya tidak melarikan diri, saya tidak kabur, saya ada di dalam penjara." Wah, kaget sekali. Orang penjahat pasti sudah lari. Tapi Paulus dan Silas tidak lari.
Nah, lalu dia bilang gini, kenapa tidak lari? Karena saya percaya Tuhan lindungin saya. Karena Tuhan mau pakai saya supaya saya bisa ceritakan tentang kasih Tuhan kepada semua orang. Wah, Nana, begitu kepala penjaranya kaget. Wah, Tuhan lindungi ya, yang tidak kelihatan itu melindungi Bapak. Tuhannya siapa namanya? Tuhan Yesus. Lalu dia cerita Tuhan Yesus itu baik. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia mencucurkan darahnya sampai akhirnya Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Nah, kepala penjara itu lalu mengatakan, apa yang harus aku perbuat? Dia bilangin, kamu percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu dilindungi Tuhan, akan ditebus dosanya. Lalu Paulus mengatakan apa? Karena satu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka seluruh keluarganya akan diselamatkan. Wah, dia senang sekali anak-anak. Lalu kemudian dia bersyukur kepada Tuhan. Lalu Paulus bisa keluar. Nah, waktu Paulus keluar, lalu Paulus diundang oleh kepala penjara ke rumahnya. Lalu diundanglah Paulus supaya ibunya, anak-anaknya, semuanya boleh menerima Tuhan. Ketika mendengar firman Tuhan, akhirnya semua percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, orang yang percaya pada Tuhan pasti dilindungi Tuhan. Seperti Paulus, seperti Silas, seperti kepala penjara. Ya, anak-anak. Nah, siapa yang percaya pada Tuhan Yesus? Saya, Bu. Saya pernah ditolong Tuhan Yesus waktu saya sakit dan pernah berdoa dan saya sembuh. Betul, Sari. Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan lindungi. Nah, hari ini kita akan baca dulu ya pelajaran apa yang kita dapat. 1. Sekalipun kita sedih, susah, ada Tuhan Yesus yang menjaganya. Nah, anak-anak, kalau kita hatinya ada Yesus, waktu sedih kita berdoa, Tuhan tolong supaya saya jangan sedih lagi. Lalu kalau kamu susah belajar, kamu minta tolong, Tuhan tolong supaya saya bisa belajar. Tuhan pasti tolong ya. Nah, jadi anak-anak ingat ya, kalau percaya Yesus, sedih, susah, sakit, Tuhan bisa tolong. Yang kedua, saya mau terus percaya kepada Tuhan Yesus setiap hari. Jadi anak-anak kalau percaya Tuhan Yesus bukan kadang-kadang, sekali-sekali, atau nanti aja. Enggak, percayanya tuh dari awal kita bilang, Tuhan aku percaya, terus sampai tua, sampai putih rambut, sampai kita menutup mata. Kita percaya karena Tuhan yang menjaga kita. Ada lagunya nih, mau dengar nggak lagunya? Ibu Sylvia ada lagunya ya, yuk. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang beri hibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak bisa? Nah, ada satu sobat yang setia, yang tak pernah tinggalin kita. Waktu kita sendiri, waktu kita sedih, dia selalu menemani kita. Siapa namanya? Yesus. Yuk kita nyanyi sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, kami bersyukur karena hanya satu nama yang setia, selalu menghibur dikala kami sendiri, dikala kami susah, waktu belajar susah, waktu kami sedang mengalami kesulitan. Tuhan selalu menemani supaya Tuhan menghibur, memberi jalan keluar buat saya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, selamat berjumpa. Nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa ya, like dan share kepada teman-teman. Tuhan memberkati kita.